Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dinka Herianto, NSE, MSI, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Roni Tito Wijaya, akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi akuntansi sektor publik. Adapun anggota kelompok 1 adalah yang pertama saya sendiri, Leoni Tito Wijaya, dan rekan saya Yulianise. Selanjutnya penyampaian materi pertama saya. Pengertian akuntansi sektor publik. Dalam bagian ini, etimologi kata akuntansi sektor publik akan dieksplorasi dari sebagai buku Aklo Amerika. Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik organisasi publik. Sementara dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut sebagai akuntansi pemerintah, dan di berbagai kesempatan bidang ini disebut akuntansi keuangan publik. Dari berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan dasar akrual di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelola dana masyarakat. Buka Bastian tahun 1999, tutup. Pengertian akuntansi sektor publik menurut para ahli. Yang pertama, Indah Bastian tahun 2014, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk menerapkan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Yang kedua, Mardiasmo tahun 2015, menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi politik. Yang ketiga, Harim tahun 2014, akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Karakteristik akuntansi sektor publik. Bicara tentang akuntansi tentu selalu berdampingan dengan karakteristiknya. Berikut ini karakteristik akuntansi sektor publik yang penting untuk diketahui. Yang pertama, berdasarkan penggunaannya. Akuntansi jenis ini digunakan oleh lembaga, pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, dari sisi sifatnya. Akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. Yang ketiga, sedangkan dari fokus tujuan lembaga, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka. Yang keempat, dilihat dari lingkungan. Lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan pluralis dan sangat kompleks. Ruang lingkupnya. Ruang lingkup akuntansi bagi sektor publik tentu dapat dipastikan untuk lembaga sektor publik seperti berikut. Yang pertama, lembaga tertinggi pemerintah negara dan departemen di bawah naungannya. Yang kedua, lembaga pemerintah daerah. Yang ketiga, yayasan. Yang keempat, partai politik dan LSM. Yang kelima, organisasi non-profit. Yang keenam, sekolah. Yang ketujuh, kesehatan. Kedelapan, tempat peribadatan. Kesembilan, perguruan tinggi. Sederhananya, ruang lingkup akuntansi sektor publik merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik seperti yang sudah disebut di atas. Itulah alasannya pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan anggaran masyarakat ini yang membuat lembaga-lembaga tersebut wajib melaporkan keuangan dalam sistem akuntansi ini. Ruang lingkup di atas dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, akuntansi pemerintah dan akuntansi sosial. Yang pertama, akuntansi pemerintah itu data akuntansi ditujukan untuk memberi informasi tentang transaksi ekonomi maupun keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Dan akuntansi sosial itu masuk dalam lingkungan akuntansi khusus yang diterapkan pada lembaga seperti makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial menjadi akuntansi yang digunakan dalam pencatatan peristiwa ekonomi dalam sebuah organisasi non-profit atau nilaba, misalnya partai politik, tempat ibadah, instansi pendidikan dan kesehatan, serta lembaga masyarakat lainnya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang berpengaruh pada organisasi sektor publik. Ada beberapa komponen yang berpengaruh. Yang pertama ialah ekonomi.
Ekonomi terdiri dari tingkat inflasi, nilai kurs, tenaga kerja yang produktif, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, dan infrastruktur atau sarana prasarana. Yang kedua adalah politik. Politik terdiri dari legitimasi hukum pemerintah, tipe pemerintah yang sedang berkuasa, ideologi yang dianut, jaringan internasional, hubungan antar negara dengan warga negara, hubungan antar lembaga atau organisasi. Yang ketiga adalah kultural. Kultural terdiri dari nilai masyarakat, keberagaman ras, suku, agama, dan budaya. Sejarah, tingkat kependidikan, kondisi sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat yang berbagai daerah. Terus selanjutnya adalah demografis. Demografis terdiri dari migrasi, transmigrasi, dan imigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk, penyebaran usia penduduk, dan angka harapan hidup dan kesehatan masyarakat. Lembaga sektor publik harus memperhatikan value money atau konsep yang digunakan saat mengelola lembaga sektor publik, di mana konsep tersebut harus berpedoman pada 3 elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan akuntansi. Ada 2 tujuan akuntansi. Yang pertama, manajemen kontrol atau kontrol manajemen sebagai pengendalian manajemen, yang mana akuntansi untuk sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien, juga memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik. Accountability atau akuntabilitas tidak jauh berbeda dengan manajemen kontrol. Accountability memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual, sedangkan pada sektor publik sampai pada tahun 2014 ini masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual. Dan nanti secara penuh sektor publik akan menggunakan basis akrual pada tahun 2015. Perbedaan sektor publik pada tujuan organisasi ialah non-profit motif. Tujuan organisasi sektor swasta adalah profit motif. Perbedaan sumber pendanaan sektor publik, pajak, retribusi, utang obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sumber pendanaan sektor swasta, pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, penerbitan saham. Perbedaan pertanggungjawaban sektor publik. Pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat dan parlementer ialah DPR, DPRD. Pertanggungjawaban sektor swasta. Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Perbedaan struktur organisasi sektor publik ialah birokratif, kaku, dan hierarki. Struktur organisasi sektor swasta. Fleksibel, datar, piramid, lintas, fungsional. Karakteristik anggaran sektor publik terbuka untuk publik. Karakteristik anggaran sektor swasta tertutup untuk publik. Sistem akuntansi pada sektor publik basis kas menuju akrual pada tahun 2015 seluruhnya menggunakan basis akrual. Sistem akuntansi sektor swasta basis akrual. Sejarah akuntansi sektor publik. Istilah sektor publik dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada tahun itu, sektor publik sering dikaitkan dengan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1970-an, muncul kritikan dan sarangan
yang mempertanyakan peran sektor publik dan di tahun 1980-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Nah, ini adalah periode peradaban aktiva pada masa ke masa. Sejarah akuntansi sektor publik pada periode 3000 sampai 1000 Masehi. Peradaban Babilonia, aktivitas praktek pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Peradaban Mesir kuno, praktek sistem pencatatan telah ada sejak zaman Mesir kuno. Organisasi kementerian didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk Perdana Menteri. Para menteri melakukan praktek laporan bulanan yang terkait dengan hasil pengumutan pajak. Periode 1000 sampai abad ke-1. Peradaban Yunani, aktivitas di masa Yunani, pemerintahan yang berkuasa secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima. Periode abad 1 sampai abad ke-5. Peradaban Roma, aktivitas di masa Roma, praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua penjabat, baik itu gubernuran maupun kekaisaran. Pertengahan abad ke-14 Eropa. Pada pertengahan akhir abad ke-14, praktek pencatatan transaksi keuangan di Genua adalah berupa bukti transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Selanjutnya, proses pencatatan yang berkembang dalam proses perdagangan antar negara. Pada saat yang sama di belahan dunia lain, gereja memasuki era peranan dalam pemerintah. Awal abad ke-15 Eropa. Pada awal abad ke-15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris, di mana proses pelaporan dikembangkan lebih rinci, terutama informasi tentang tenaga kerja, metode produksi, jenis dan kualitas barang yang diproduksi, harga jual, dan metode pemasaran. Akhir abad ke-18 Eropa. Pada akhir ke-18 terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu yang menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Abad ke-19 sampai abad ke-20 Eropa. Praktek akuntansi sektor publik dapat dikatakan berkembangan lebih lambat. Interpretasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan penarikan pajak yang dipungut dalam pihak pemerintah. Akuntansi sektor publik ada dua macam, governmental accounting dan social accounting. Government accounting memiliki dua jenis yang membedakan, akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah, akuntansi provinsi dan akuntansi pemerintah. Social accounting merupakan akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada lembaga non-profit dan laba yang dijalankan khusus lembaga makro, misalnya partai politik, masjid, dan lembaga masyarakat lainnya.